Aku iri dengan yang lain. Sekolah impian ini menjadi saksi bisu. Temanku tidak pernah tahu beban ekspektasi yang diberikan orang tuaku. Aku belajar dari pagi sampai malam, namun tidak pernah menghasilkan apapun. Tanpa harapan, diriku jatuh. Karenanya aku kehilangan arah. Ini membuatku kesal. Wah, buset, kacau. Siapa nih berani dilempar? Siapa nih? Siapa? Erlangga. Kenapa jualan? Sampai aja yuk. Sikat aja lah. Kertas lu nih. Iya, Bar. Sendirian aja lu, men. Iya, sendirian gua. Ada acara nggak di sini? Nggak ada sih. Wih, kebetulan. Mending lu ikut kita mentoring. Mentoring apaan? Lu gak tahu? Kasih tahu, Pi. Udah, ikut aja sama kita yuk. Tunggu. Tetangga gua sunatan. Tetangga lu sunatan. Nah, sunatan siapa? Tetangga lu kan? Gue nyunatin. Buset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu apa? Kita tuh nggak bisa makan cuma pakai cinta. Tapi kamu juga nggak bisa gini. Saya bukan babu. Kamu punya anak sekarang. Kemarin kemana aja? Cukup. Jadi kamu kira selama ini aku nggak pernah usaha? Nah, kamu nggak pernah berusaha buat dapet posisi yang lebih tinggi. Sekarang kamu baru sadar, ha? Mending kamu urus rumah dulu aja sana. Baik, gimana nih lawan lu tadi? Hancur bro. Berapa? 99. Astagfirullahaladzim, 99 lu bilang hancur. Iya bro, sakit bro di sini. Sakit gue udah belajar lama. Dapat 99 sakit. Itu bentar. Itu kayak teman kita tuh Erlangga. Samperin yuk. Ayo, kasihan dia. Woi, Bang. Bang. Baik. buat banget muka lu. Kenapa lu? Apa? Udah, kita duduk dulu lah, cerita dulu. Kenapa lu enggak? Gak apa-apa, Sob. Lang, lu kan teman kita berdua nih. Iya. Kalau punya masalah, cerita aja. Ya, ceritain aja daripada dipendam dalam hati. Siapa tahu kita bisa bantu. Gue bosan banget di rumah. Kenapa? Orang tua gue berantem mulu. Coba. Gue sebenarnya pengen ngebahagiain mereka gitu. Gue pengen jadi dokter. Gue pengen jadi orang sukses, pengen jadi orang kaya. Cuman mereka berantem terus di rumah. Terus gue mau ngebahagiain siapa? Sabar Lang, begitu tuh cobaan. Oke, udah sholat belum? Sholat. Iyalah sholat. Jangan ngapain? Belum ya? Sholat lah yuk kita. Ayo deh, sholat. Ayo dah sholat. Brother. Apa kabar? Alhamdulillah. Udah sholat belum? Ini kita pengen sholat ini. Udah lah, kita sholat dulu. Erlangga, Tumben ada di sini. ayo kita sholat Ayolah berjamaah. demi masa depan di akhirat. Vega, lu bisa sholat sendiri? Kenapa gak bisa? Gak perlu gue sholatin? Bisa gua. Gak perlu gue jokin? Gak mau gua. Oh yaudah. Gimana hatinya? Udah enakan setelah sholat? Lumayan sih. Vega, lu kosong gak? Mending ikut kita mentoring yuk. Bener banget tuh. Boleh, ayo. Waalaikumsalam. Keren ada Erlangga sini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita dapat teman baru mentoring kita semua ini.
Siapa namanya? Erlangga. Iya Kak, kenalkan teman saya ini Erlangga. Erlangga telah terketuk pintu hatinya untuk mengenal Islam lebih jauh dengan tujuan memperbaiki dirinya. Ya, salam. Oke, kita mulai aja langsung mentoringnya ya. Sekarang keluarin mushafnya. Kita buka surah Hud ayat 72. Gue nggak bawa Quran. Udah kita berdua aja. Oke. Zam. Ya, sadaqallahul azim. Semoga yang membaca maupun mendengarkan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, selanjutnya kita sesi Qodayarwai. Apa tuh, Pak? Curhat. Oh, curhat. Di sini ada yang mau curhat? Mungkin menyampaikan keluh kesahnya, keluarganya, akademisnya. Bisa kita sharing di sini. Kita sama-sama cari solusi. Ya? Saya boleh Kak. Oh, Erlangga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya alasan saya ya bergabung ke sini karena di rumah saya orang tua saya sering bertengkar sehingga mereka lupa untuk memberikan kasih sayang kepada saya. Di rumah pun saya kesulitan untuk fokus belajar karena mereka terus berteriak di belakang saya, di balik pintu itu. Saya tidak bisa menahannya sehingga saya sempat jatuh juga kemarin. Kira-kira gimana baiknya, Kak? Jadi berantem gitu di rumah ya, tapi belum marah-marah, belum melakukan sesuatu yang aneh-aneh kan ya dengan orang tua, atau udah sempat? Belum sih, saya nggak berani bicara ke mereka. Iya, teman-teman yang diridhoi Allah gitu, bahwa sesungguhnya Islam mengajarkan kita sebagai seorang anak untuk berbuat baik kepada orang tua. Bahasa Qurannya Bismillahirrahmanirrahim, wassayna insana biwalidayhi husna. Dan hendaknya kamu berbuat baik kepada bapak ibu kamu. Di situ bahasanya berbuat baik, bukan berbakti. Kenapa? Karena yang Allah suruh itu kita berbuat baik. Entah nanti orang tua kita seperti apa ke kita ya, entah mungkin orang tua marah-marah terus, entah orang tua kita mengacuhkan kita, entah orang tua kita nggak mau dengerin kita. Yang penting kita berbuat baik. Makanya ketika zaman Rasul dulu banyak juga sahabat yang berbuat baik kepada orang tuanya walaupun orang tuanya kafir, karena perintahnya adalah berbuat baik. Baru kalau nanti misalnya orang tuanya nyuruh yang aneh-aneh gitu, nyuruh yang tidak sesuai dengan agama Islam, itu baru boleh ditentang. Tapi belum nyuruh kayak gitu kan? Belum. Masih berbuat baik, masih yang ini masih apa ya? Masih nyuruh yang biasa-biasa aja. Berarti kita masih harus berbuat baik nih. Mungkin aja selama ini ketika kita di rumah kita belum banyak berbuat baik. Mungkin kita pulang ke rumah cuma istirahat, gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba juga orang tua mungkin kesel sama kita gitu. Karena ketika kita sekolah, kita pergi sampai rumah kita capek, itu bukan alasan kita nggak berbuat baik. Ketika kita pulang sekolah capek, itu bukan alasan maaf bu, saya nggak bisa bantuin, maaf saya nggak bisa ke warung, maaf saya nggak bisa apa karena saya capek. Bukan, itu bukan alasan. Karena orang tua kita pun capek loh, mereka kerja. Orang tua kita pun capek ngurusin rumah. Maka intinya berbuat baiklah kepada orang tua. Seperti itu. Insyaallah, Kak. Sabarin, ini tuh bukti dari Allah. Allah tuh sayang sama lo. Iya. Kasih semuanya. Iya, sama-sama. Santai aja, Gak. Mungkin ini sudah takdirnya lu dipertemukan dengan lingkaran ini. Dan sudah sewajarnya kita sebagai umat Islam saling membantu satu sama lain.
this special day. Our hearts are full of pleasure. The day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fil khair. Alhamdulillah. Men lagi yang ini loh, men. Ya lumayan lah. Aduh, sama gua, sama nilai gua, aduh, yuk. Pada liburan mau kemana? Gua di rumah doang. Ah, elah sama aja lu kayak gua. Ada di rumah semua. Nongkrong tuh. Gua punya ide, men. Kita isi liburan kita dengan mentoring aja. Boleh tuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Alfa dari SMA 48 Jakarta. Dulunya di 12 IPA 5. Sekarang alhamdulillah keterima di ITS Teknik Perkapalan. Dulunya awal masuk ke mentoring karena dorongan dari teman-teman juga. Awalnya sempat gugup, nervous, ketemu kakaknya. Tapi ternyata di mentoring ini gue dikenalkan sama teman-teman baru. Hal-hal yang dibicarainnya pun hal-hal yang tabu, yang kadang kita anggap sepele. Pokoknya hal-hal baru yang membuat kita mengenal Islam dengan cara yang lebih baik dan mengembangkan Islam ke arah yang lebih benar. Bertemu sama kakak mentoring gak kaku, malah berusaha seirama sama kitanya. Ketemu teman-teman nge-vlog bebas. Mentoring gak cuma ngebahas tentang materi-materi yang seputar Islam, ini kita juga bisa mengutarain materi tentang sekolah, keluarga. Kita berkembang bareng-bareng buat mencapai tujuan bareng-bareng. Waktunya bebas. Poinnya di sini lo dikenalkan sama yang namanya Islam itu indah. Selalu optimis, bukannya sok narsis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Pratama. Saya mahasiswa 48 tahun 2015. Sudah menjadi mahasiswa di Institut Teknologi Bandung jurusan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan. Mentoring itu merupakan suatu kegiatan yang sangat bermanfaat, apalagi untuk anak SMA. Di mentoring itu kita diajarkan berbagai banyak hal, tidak hanya perihal agama, kita juga diajarkan bagaimana caranya bersosialisasi dengan teman kita. Di mentoring juga kita akan mendapat ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat. Biasanya tidak terdapat di kegiatan belajar mengajar biasa di sekolah. Saya pribadi mengajak kepada adik-adik sekalian untuk mengikuti mentoring di SMA 48 ini. Kalian gak bakal rugi ikut mentoring. Kakak yakin kalian bakal mendapat sesuatu yang sangat bermanfaat dari mentoring ini. Aku anak Rohisanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaulya Ramadhani, Rohis angkatan 2015. Bagi saya itu Rohis keluarga. Pertama kali saya masuk Rohis itu sama karena disuruh orang tua. Katanya Rohis itu organisasi yang bagus loh, banyak anak-anak yang pintar juga, banyak dibimbing sama mentor-mentor, kakak-kakak, biar makin mendekatkan diri kepada Allah. Kakak mentornya itu bisa alumni atau kakak kelas yang udah kelas 12. Mentoring itu waktunya fleksibel ya, tergantung kelompok mentor masing-masing. Kalau saya sih biasa sih hari Sabtu dan itu tempatnya di Atin. Nah, mentoring itu bisa tentang Islam, kehidupan, politik, organisasi, dan sebagainya. Di mentoring itu banyak teman-teman yang bikin kita ingat lagi kalau misalkan kita lagi kufur. Pokoknya intinya mentoring itu seru ya. Rohis selalu optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Anggraini Pestiana Putri dari alumni 48 tahun 2015. Alhamdulillah sekarang saya sudah diterima di Universitas Indonesia jurusan Teknologi Bioproses.
melalui jalur SNMPTN. 48 ini ada kegiatan yang namanya mentoring. Nah, saya pertama kali ikut mentoring itu di tahun 2012 ketika kelas 10. Nah, di kelas 10 itu memang ada mentoring wajib. Nah, pertama kali itu saya ikut karena ajakan teman-teman saya. Nah, mentoring 48 ini kalian tidak hanya mendapat ilmu agama, tidak hanya sharing-sharing tentang ilmu agama, tetapi kalian juga akan mendapat banyak teman yang soleh, soleha. Selain itu mendapat pelajaran yang nggak kalian dapatkan di kehidupan sehari-hari. Misalnya pengalaman-pengalaman kakak kelas, sering cerita-cerita, sharing-sharing tentang kehidupan. Pokoknya kakak-kakak mentornya nanti asik banget. Kemudian mentoring 48 ini juga kegiatan yang sangat bermanfaat dan positif banget buat kalian semua yang ada di 48 ini, karena akan mendapat teman-teman yang akan membimbing kalian ke arah yang lebih baik lagi. Nah, seperti sabda Rasulullah yang pernah saya dengar, yang intinya itu apabila kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan cipratan bau wanginya setiap hari. Tetapi apabila kita berteman dengan seorang pandai besi, maka setiap harinya kita akan ciprat-cipratan besi panasnya. Dan sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum